absen dulu ya. Bilang Dwinka Herinsyah. Tidak ada. Izin. Kemana ya? Kemudian Hijaz Pratama Yuda. Izin juga ya. Nafisa Fauzia Rahmawati. Hadir. Muhammad Anugrah Syaputra. Hadir. M. Furqon Al-Azam. Hadir. Hadir. Kemarin Azam tidak hadir ya. Baiklah, hari ini kita belajar apa anak-anak? IPA. Baiklah, hari ini kita belajar IPA. Materi kita hari ini adalah gaya dan Pesawat sederhana. Baiklah, siapa yang tahu apa itu gaya? Apakah anak-anak di sini tahu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi beberapa sumber di bagi atas gaya grafik. Diulang lagi, Nafisa, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan Tarikan. yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi gaya. Jadi, oke, cukup. Terima kasih. Oke, jadi gaya adalah tarikan dan Dorongan. dorongan. Siapa yang di sini tahu contoh tentang gaya? Siapa? Nuga. Jadi contoh gaya itu apa, Nuga? Bukunya digeser. Misalnya bukunya digeser. Ser. Ada lagi yang lain anak-anak? Nafisa? Melemparkan bola ke atas atau Melemparkan bola. Berarti gaya yang diberikan adalah gaya gravitasi. dorongan. Azam, ada contoh yang lain? Gaya? Misalnya gaya tarikan dan dorongan itu apa? Menarik meja. Menarik Ja. atau mendorong kursi. Si. Nah, semua itu merupakan contoh dari gaya. Ya. Kemudian gaya dibagi menjadi berapa anak-anak? 3. Gaya yang pertama, Gaya gravitasi. yang kedua, Gaya magnet. gaya magnet, dan yang terakhir gaya gesekan. gesekan. Jadi gaya dibedakan menjadi 3. Pertama gaya gravitasi, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gerak gesekan. Nah, gaya gravitasi. Gravitasi itu apa? Gravitasi itu adanya di mana? Di bumi. Di dalam bumi. Jadi kan ini bumi kita. Jadi di dalam sini ini ada namanya gaya gravitasi. Jadi semua yang jatuh akan jatuh ke bawah karena ada tarikan Gravitasi. namanya gaya tarikan gravitasi. Nah, misalnya lagi ada sebuah pohon. Nah, ada buahnya, buah durian misalnya. Buah durian kalau jatuhnya ke Bawah. namanya gaya gravitasi. Selanjutnya ada gaya apa lagi anak-anak? Gaya magnet. Di gaya gravitasi tadi, kalau kan di bumi kan ada gravitasi. Nah, kalau di luar angkasa ada gravitasi apa tidak? Tidak ada. Tidak Ada. Tidak ada. Karena kalau kita di ruang angkasa, kita melayang ya. Ya. Jadi di angkasa tidak ada gaya gravitasi. Jadi kita melayang-layang tanpa ada rasanya berat badan dan tinggi badan. Baiklah, selanjutnya adalah gaya gesekan. Gaya gesekan itu misalnya seperti ini. Ada sebuah mobil berjalan di atas aspal. Maka bola atau ban mobil tersebut berjalan dan menggesek jalan tersebut. Itu disebut sebagai gaya gesekan. Kemudian bola yang kalau di lantai terus ditendang-tendang gitu, namanya ada gaya gesekan. Penggunaan gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperkecil gesekan antara kaki meja dengan lantai, maka kaki meja diberi roda. Pemasangan roda akan memudahkan meja untuk ditarik atau didorong. Nah, ini kan meja, kan tidak ada roda.
Misalnya kalau ditarik atau didorong, kalau berat payah ada. Payah. Kalau di atasnya ada barang-barang payah ada. Payah. Nah, dengan menggunakan kaki meja yang diberikan roda, maka untuk menarik dan mendorong meja akan terasa lebih ringan. Itu memperkecil gaya gesekan. Kemudian sepatu bola pada tapak kakinya berbentuk seperti paku-paku. Ada punya sepatu sepak bola kan? Belum punya ya, nanti suruh uminya beli ya. Bentuk ini dibuat dengan tujuan agar pemain sepak bola tidak tergelincir. Jadi bedanya sepatu sekolah dengan sepatu sepak bola adalah kalau sepatu sekolah kan tapaknya halus ya. Dia kalau jalan kan nggak boleh main bola pakai sepatu sekolah. Nanti sepatu sekolahnya terus kalau mainnya di lantai nanti terpeleset. Makanya kalau untuk sepatu bola ada sepatu khusus. Di bawahnya terdapat paku-paku untuk membuat kemungkinan tergelincir sangat tipis, sangat dikit. Jadi kesimpulannya bahwa gaya gesekan terjadi apabila dua permukaan benda asing tadi antara lantai dan roda, antara lantai dan bola. Nah, gaya gesekan memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Dapat disimpulkan bahwa gaya gesekan terjadi apabila dua permukaan benda asing bersentuhan. Misalnya tadi itu kan ada lantai atau aspal dengan roda. Nah, karena rodanya berjalan dan ada aspal, jadi kan mempertemukan dua benda disebut dengan gaya gesekan dengan gerak yang berlawanan. Yang satunya maju kan, itu kan jalannya kan diam kan, jadinya maju, itu berlawanan nih kan. Jadi makin kasar permukaan benda yang bergerak, makin besar gaya geseknya. Semakin licin permukaan benda yang bergeser, makin kecil gaya gesekannya. Di sini ada manfaat gaya gesek. Apakah anak-anak tahu apa manfaat gaya gesek? Tahu. Apa, Cici? Pada ban mobil atau motor dibuat kasar untuk memperbesar gaya gesekan. Gaya gesekan diterapkan agar mobil dan motor terhindar dari kecelakaan. Ada yang lain? Azam. Pemasangan karet pada bawah sepatu untuk mengurangi resiko tergelincir. Nah, jadi kan seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau manfaat dari gaya gesekan, misalnya tadi untuk sepatu pemain bola, ada paku-paku kecil itu untuk mengurangi resikonya tergelincir ya. Kemudian pada ban mobil atau ban motor dibuat kasar untuk memperbesar gaya gesekan. Kan kalau yang tadi itu untuk memperkecil gaya gesekan, kalau yang sekarang untuk memperbesar gaya gesekan. Gaya gesekannya diterapkan agar mobil dan motor terhindar dari kecelakaan. Nah, itulah kenapa kalau motor sama aspalnya itu kasar. Jadi kalau nyolicin kan kecelakaannya lebih sering terjadi. Baiklah, kemudian benda yang digunakan untuk memperbesar gaya gesekan, misalnya bahan karet. Ban terbuat dari apa? Dari karet. Kemudian sol sepatu kalian tuh terbuat dari karet. Kemudian ada paku-pakuan. Paku-pakuan tuh apa contohnya? Seperti apa tadi pada sepatu bola. Ada sepatu bola, sepatu gunung, dan sebagainya. Ternyata gaya gesekan ini memiliki kerugian. Kerugiannya adalah antara lain gerakan benda jadi terhambat, mengikis permukaan benda, memperbesar pengeluaran energi. Misalnya tadi kan seperti sepatu pendaki gunung. Sepatu pendaki gunung itu kan di bawahnya ada paku-paku, biar nanti pas mendaki itu ada tempat untuk mengait, jadi tidak langsung jatuh. Nah, dengan adanya paku tersebut tuh kita harus mengangkat sepatu itu lebih kuat lagi. Kalau tidak lebih kuat, tidak bisa diangkat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke gaya yang kedua, yaitu gaya magnet. Yang ketiga ini ya, maaf anak-anak. Gaya magnet.
suatu unsur yang dapat menarik sebuah logam. Baiklah, Ibu di sini ada sebuah magnet. Nih, magnet yang pertama dan magnet yang kedua. Magnet, kalau ini namanya magnetnya berbentuk bulat atau lingkaran. Magnet juga dapat berbentuk seperti batang. Jadi magnet itu ada yang berbentuk lingkaran dan batang. Magnet memiliki dua magnet memiliki dua kutub. Ada kutub apa yang di atas dan apa yang kutub di bawah. Jadi magnet terdiri dari dua kutub. Kutub apa aja anak-anak? Kutub utara dan selatan. Kutub utara dan kutub selatan. Untuk membedakannya biasanya berlainan warna. Anggap saja yang utara kita taruh asir ya. Jadi kutub-kutub ini tidak bisa disatukan. Misalnya ini kutub utara, ini kutub utara. Apakah kutub utara dan kutub utara saling menerima? Tidak. Tapi saling apa? Saling menolak. Jadi kutub yang sama apabila didekatkan akan saling bertolak. Gak mau bersatunya. Nah nih. Bergeser. Dia akan mencari pasangan. Nah kan tidak mau dia kan? Nah Azam ada ini. Nah kalau ini dia langsung. Kalau yang sebelah sini tadi menolak. Menolak. Itu karena kutubnya sama. Tapi apabila kutub magnet yang berlainan didekatkan, maka akan terjadi apa? Tarik menarik. Coba yang Azam. Tarik menarik dah. Tarik menarik. Tarik menarik. Jadi magnet itu adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? Siapa yang tahu? Paku terbuat dari besi. Jadi yang dapat ditarik oleh magnet adalah Logam. besi. Kan paku dapat ditarik oleh magnet. Paku terbuat dari besi. Jadi besi dapat ditarik oleh magnet. Apalagi yang dapat ditarik oleh magnet? Ya, apalagi? Benda yang Logam. Besi tadi. Besi seperti besi kan banyak, ada paku, ada pisau, ada mur, ada baut dan yang lainnya. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Jadi benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik atau digerakkan oleh magnet. Kalau benda non magnetis berarti Adalah benda yang tidak dapat ditarik atau digerakkan oleh magnet. contohnya apa yang tidak bisa ditarik dan tidak dapat digerakkan oleh magnet? Contohnya apa? Aluminium, Kemudian plastik, kayu, kapur, kertas, dan kaca. Nah, ini terbuat dari apa, Spidol? Plastik. Dari plastik. Nah, dicobain. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ini apa bendanya? Kain. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi disebut dengan benda non magnetis. Kemudian magnet dapat menembus benda. Misalnya ini ya, ini kertas.
aja ya pakunya ya, yang besar. Kemudian ibu gerakkan. Ditarik. Jadi magnet dapat menembus benda. Seperti apa ini? Kertas. Kemudian ini apa dasarnya Kak? Kain. Ibu taruh paku di atasnya. Nah, sudah bergoyang. Berarti kain juga dapat ditembus oleh magnet. Jadi magnet benda yang dapat menembus benda. Baiklah. Kemudian terdapat penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Apakah magnet berguna untuk kehidupan sehari-hari? Tidak juga. Tidak. Kenapa? Karena jarang digunakan. Jarang digunakan oleh Manusia. Ternyata magnet merupakan alat yang sangat penting karena dapat membantu meringankan dan mempercepat pekerjaan orang lain. Misalnya untuk membuka suatu pekerjaan atau misalnya benda yang harus menggunakan obeng. Jadi obeng itu di dalamnya terdapat unsur magnet. Jadi kan obeng kan harus membuka murnya itu kan dari besi. Jadi ada kandungan magnet dari obeng. Kemudian kita bisa tidak membuat magnet sendiri? Bisa. Bisa, seperti tadi ya. Nah, Ibu ada contoh satu lagi. Jadi ternyata magnet dapat dibuat sendiri. Caranya dengan menggunakan mistar dan serpihan kertas. Caranya bagaimana? Dengan digosokkan kepala. Kerambut. Kemudian dilengketkan. Apakah kertasnya menari atau tidak? Itu namanya magnet buatan. Apakah magnet buatan dapat bertahan lama? Tidak, betul. Apakah magnet alami dapat bertahan lama? Iya. Ya. Bagaimana misalnya sebuah magnet dihancurkan, apakah unsur magnetnya akan hilang? Tidak. Betul. Magnet apabila dihancurkan, unsur magnetnya tidak akan hilang. Baiklah, sekarang anak-anak Ibu beri tugas buka pada halaman 67. Nanti kerjakan di rumah ya, tugas pada halaman 67. Coba Azam bacakan apa tugasnya? Tugas alat dan bahan: magnet batang, kertas, lembaran plastik, daun pisang dan kaca, benda-benda magnetik atau paku dan jarum. Cara kerja: cobalah satu-satu alas penghalangnya. Di atas penghalang tersebut letakkan secara bergantian paku dan jarum. Amatilah peristiwa yang terjadi. Bahan apa saja yang ditembus magnet? Jadi perintahnya adalah seperti apa, Cici? Perintahnya tadi apa? Seperti magnet. Seperti yang kita kerjakan tadi ya. Kan cobalah satu-satu alas penghalangnya. Di atas penghalang tersebut letakkan benda bergantian, paku dan jarum. Kemudian amati apakah peristiwa yang terjadi, benda apa saja yang ditembus oleh magnet. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Baiklah, nanti setelah melakukan praktek, anak-anak laporkan hasil kerja tugasnya dengan Ibu. Baiklah, itulah tadi pelajaran kita tentang hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi